Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu Eka Fadilah SIPMA selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Kependudukan kelas R04. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Daivina Fadia dengan nomor absen 15 dan NPM 233515516027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang pernah Ibu paparkan pada pertemuan ke-10 tentang migrasi penduduk. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan konsep migrasi terlebih dahulu. Apa sih itu migrasi? Di sini terdapat dua ahli yang mengemukakan tentang migrasi. Yang pertama itu menurut Dewi et al. 2019, migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang sifatnya relatif permanen dan orang yang melakukannya disebut migran. Selanjutnya, menurut ahli lain yaitu Sasmi dan Bakhtiar tahun 2014, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap yang melewati batas administratif, bisa batas negara, provinsi, ataupun kota. Sehingga saya bisa dapat katakan migrasi adalah bentuk adaptasi manusia terhadap kehidupan ketika suatu tempat dirasa kurang nyaman, kurang aman, atau kurang peluang, maka seseorang cenderung pindah ke tempat yang lain yang lebih menjanjikan. Jadi, migrasi itu bagian dari usaha manusia untuk bertahan dan berkembang. Selanjutnya masuk ke bentuk-bentuk migrasi. Bentuk migrasi terdapat dua. Yang pertama yaitu migrasi permanen dan yang kedua migrasi non-permanen. Jadi migrasi permanen itu merupakan pindah tempat tinggal dengan tujuan menetap dalam jangka panjang. Contohnya program transmigrasi dari Jawa ke Kalimantan atau orang pindah kampung ke kota dan tinggal menetap di sana. Yang kedua, migrasi non-permanen. Ini artinya perpindahan sementara, biasanya mereka yang pindah itu tanpa ada niatan untuk menetap. Contohnya, seperti TNI yang berpindah tugas, tentu kan mereka mengajak keluarganya untuk misal dari daerah Semarang ke Jogja, dan mereka berpindah karena ayahnya atau TNI tersebut ditugaskan berpindah dinas dari kota sebelumnya ke kota yang lain. Selanjutnya ke bentuk migran. Bentuk migran terdapat 3. Yang pertama, migran satu tahap. Yang kedua, migran beberapa tahap. Yang ketiga, migran kembali. Yang pertama, migran satu tahap. Jadi migran satu tahap ini tempat lahir sama tempat tinggal sebelumnya itu sama, tapi berbeda sama tempat tinggal yang sekarang. Contohnya, aku lahir di Semarang, terus tinggal juga pernah di Semarang, tapi sekarang aku sudah di Bandung. Yang kedua, migran beberapa tahap. Ini artinya tempat lahir sama tempat sebelumnya itu beda, sama tempat yang sekarang juga itu beda. Misalnya aku lahir di Lampung, terus pernah tinggal di Jogja, tapi sekarang aku di Jakarta. Nah, yang terakhir itu migran kembali. Artinya tempat lahir sama tempat tinggal sekarang itu sama, tapi berbeda dengan tempat tinggal sebelumnya. Jadi misalnya aku lahir di Medan, terus aku pernah tinggal di Batam, tapi sekarang aku sudah tinggal di Medan lagi. Selanjutnya ke jenis-jenis migrasi. Jenis-jenis migrasi itu diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama migrasi internasional dan yang kedua migrasi nasional. Nah, perbedaannya ini migrasi internasional perpindahannya tentu sudah dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan kalau nasional itu masih di satu negara. Yang pertama dulu yaitu migrasi internasional, imigrasi masuknya penduduk dari negara lain ke suatu negara untuk menetap. Berikutnya emigrasi, perpindahan dari suatu negara ke negara lain. Selanjutnya remigrasi, kembalinya penduduk dari negara asal setelah tinggal di luar negeri.
Selanjutnya, migrasi nasional terdapat dua hal. Yang pertama, urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota. Yang kedua, transmigrasi, yaitu program pemerintah untuk memudahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduk atau tidak padat. Selanjutnya, jenis migrasi menurut salah satu ahli, yaitu Sukmaniar et al. 2017. Terdapat 11 jenis migrasi. Yang pertama, migrasi masuk, yaitu penduduk masuk ke daerah tujuan. Yang kedua, migrasi keluar, yaitu penduduk keluar dari daerah asal. Yang ketiga, migrasi neto, yaitu selisih antara migrasi masuk dan keluar. Yang keempat, migrasi bruto, yaitu total dari jumlah migrasi yang masuk ditambah migrasi yang keluar. Yang kelima, migrasi seumur hidup, yaitu migrasi yang pernah dilakukan sejak lahir hingga waktu sensus. Keenam, migrasi recent, yaitu migrasi dalam 5 tahun terakhir sebelum sensus. Ketujuh, migrasi total, yaitu sebelum perpindahan antar daerah tanpa batasan waktu. Kedelapan, yaitu arus migrasi, yaitu sekumpulan migran dari asal dan tujuan yang sama dalam waktu tertentu. Selanjutnya, angka migrasi parsial, yaitu jumlah migran dari asal ke tujuan atau sebaliknya. Ke-10, urbanisasi, yaitu pertambahan penduduk dari di kota, baik karena migrasi maupun perluasan kota. Ini biasanya dari desa ke kota. Ke-11, transmigrasi, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa transmigrasi ini dari program pemerintah dari perpindahan penduduk dari yang padat ke tidak padat atau yang jarang penduduk. Selanjutnya, jenis migrasi berdasarkan batas wilayah administratif. Yang pertama, migrasi internasional, artinya melewati batas negara seperti yang tadi saya bilang, yaitu dari suatu negara ke negara lain. Selanjutnya, migrasi intern, atau artinya antar wilayah dalam satu negara. Yang ketiga, migrasi lokal, yaitu masih dalam satu wilayah administratif. Selanjutnya, jenis migrasi berdasarkan kehendak individu. Terdapat dua hal, yaitu migrasi sukarela dan migrasi terpaksa. Migrasi sukarela ini karena keinginan individu sendiri, misal untuk bekerja, bersekolah, atau berkuliah, atau keinginan yang lainnya. Yang kedua, migrasi terpaksa. Biasanya ini mereka berpindah karena bencana, konflik, atau proyek pemerintah. Selanjutnya ke faktor-faktor migrasi. Terdapat 3 macam faktor. Yang pertama, faktor pendorong, yang kedua, faktor penarik, dan yang ketiga, faktor netral. Yang pertama yaitu faktor pendorong, di mana yang pertama berkurangnya pekerjaan di daerah asal, kedua bencana alam seperti banjir, gempa, tanah longsor, atau gunung meletus, atau bencana lainnya. Ketiga, wabah penyakit yang menular atau berbahaya. Keempat, kurangnya sumber daya alam. Kelima, diskriminasi politik, agama, atau suku. Keenam, alasan pribadi seperti pekerjaan atau perkawinan. Ketujuh, ketidakcocokan dengan budaya setempat. Selanjutnya ke faktor penarik. Yang pertama, kesempatan kerja lebih baik di daerah tujuan. Yang kedua, penghasilan yang lebih tinggi pada daerah yang dituju. Ketiga, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih lengkap. Keempat, lingkungan hidup yang lebih nyaman. Kelima, adanya keluarga atau kerabat di tempat tujuan. Keenam, transportasi yang ada di daerah tujuan lebih mudah. Yang ketujuh, kehidupan kota yang dinamis dan modern. Selanjutnya ke faktor terakhir, yaitu faktor netral. Artinya faktor netral ini hal-hal yang tidak terlalu mempengaruhi keputusan migrasi. Ini seperti iklim atau bentuk tanah, tergantung persepsi individu-individu. Selanjutnya ke arus migrasi.
Yang pertama, migrasi itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, faktor individu. Yang kedua, kondisi di daerah asal seperti tanah sempit, lapangan kerja terbatas. Yang ketiga, kondisi di daerah tujuan. Ini seperti mungkin mereka ingin pindah tuh karena upahnya lebih tinggi, peluang kerjanya lebih banyak, dan yang lainnya yang lebih menarik perhatian seseorang untuk berpindah. Yang keempat, rintangan migrasi. Ini seperti jarak, biaya, transportasi, dan akses informasi. Nah, itu tadi pembahasan lengkap tentang migrasi penduduk, mulai dari konsep dasar, bentuk migrasi, jenis-jenisnya, sampai faktor pendorong dan penariknya. Migrasi bukan hanya soal pindah tempat, tetapi juga soal harapan akan kehidupan yang lebih baik. Jadi, jangan heran kalau setiap kota besar selalu menjadi tujuan banyak orang dari berbagai daerah. Sekian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Lebihnya semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya Daivina Fadia mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.